Istri dihipnotis. Biar adem ayem Biar keluarga. adem ayem. Itu Ya. bisa nggak itu dengan pakai pola-pola hipnosis ke pasangan gitu? It's okay. Judi online. Judi online. Ya kan. Itu bisa diobatin nggak sih? Jelas. Itu Bisa. perilaku. Judi online bisa diobatin. Daftar judi online. Sama nggak hipnoterapi dengan paranormal yang memanggil roh di dalam tubuh untuk komunikasi hadir? Hadir. Macan ya. Bisa oke. Selamat datang di BOB Reborn. Ya. Hari ini kita kedatangan Praktisi. Praktisi bukan sih? Iya, praktisi lah. Seorang praktisi hipnoterapi. Wah, iya. Beliau ini bukan orang biasa, coy. Bukan orang biasa. Alien. Masa jadi alien? Maksudnya orang luar biasa. Biasa di luar ya. Dengan kemampuan yang luar biasa gitu ya. Teman-teman, Bang Eko. Makasih Bang Eko udah hadir di sini. Siap. Udah ngeluangin waktu buat kita. Oke. Support terus sama kita pokoknya nih. Mau belah semua apa itu hipnoterapi, Mantap. terus penerapannya juga di kehidupan sehari-hari. Siap. Oke. Jadi kita bicara masalah sesuatu yang masyarakat awam mungkin sebagian ya. Belum paham tentang hipnotis, hipnoterapi, ada yang bilang hipnotis dan macam lain sebagainya. Nah. Mungkin di kesempatan ini kita bedah biar Betul. masyarakat itu tahu ya kan. Setuju. Apa sih hipnotis itu ya kan? Apa sih hipnoterapi itu? Apa sih hipnosis itu kan begitu ya? Saya nggak tahu tuh Bang. Siap. Kita mulai dari mana ya? Oke, mungkin langsung aja ya. Ya. Jadi ilmunya itu namanya hipnosis. Nah, ini masyarakat harus tahu nih. Nama ilmunya itu hipnosis. Hipnosis. Oke. Jadi kalau alat itu namanya gitar, ya kan? Hipnosis Oke. itu gitarnya. Jadi hipnotis itu Gitar. orang yang melakukan hipnosis. Jadi salah kalau, gue dihipnotis nih, ya kan? Nah, itu salah. Hipnosis yang benar. Dihipnosis. Nah, apa kemudian ada lagi bilang namanya hipnoterapi. Hipnoterapi itu adalah terapi menggunakan metode hipnosis. Nah, seorang terapis yang disebut namanya hipnoterapis. Nah, itu kata-kata dasar ya, kalimat dasar yang harus dipahami lu tentang dunia hipnosis. Nah, gitu, Bang. Ini ada hubungan dengan goib gak nih Bang Eko? Goib. Kalau dengan jin, nah itu ya. Ini pertanyaan yang banyak. Iya, iya, Tanya mah. Hipnosis Kita kan itu mewakili seperti orang awam. Oh ya. Kadang pakai jin saya menggunakan hipnosis. Tapi hari ini jin saya basah. Oh, iya, jadi pakai tambahan. Hari ini ganteng dulu Iya, Mas Eko. gitu ya. Saya nggak ganteng, saya manis gitu. Iya kan? Karismatik. Karismatik. Oh iya. Jadi hipnosis itu adalah ilmu psikologi. Nah, jadi kita bicara dulu definisinya hipnosis itu apa, ya kan? Kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hipnosis itu adalah tertembusnya filter pikiran manusia diikuti oleh sugesti atau informasi ke pikiran bawah sadar tanpa terjadinya penolakan. Jadi manusia itu punya dua pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Dan hidup manusia itu dikendalikan 99% oleh pikiran bawah sadar. 99? Jadi pikiran sadar itu hanya 1% saja mengendalikan hidup Kecil seseorang. banget ya. Nah, jadi gini, ketika kita menerima informasi dan kita meyakini informasi itu, maka itu adalah hipnosis. Jadi sebenarnya dalam 24 jam setiap manusia, setiap individu minimal 300 kali terhipnosis. Kita semua ini minimal 300 kali. Nah, contohnya penonton yang lagi nonton acara kita nih, mereka sudah terhipnosis dengan acara kita ini loh. Nah, jadi gini, contoh sederhana. Kita pernah lihat lampu merah kan, traffic light. Ketika lampunya merah, kita berhenti kan. Padahal kita bisa labas tuh. Kan? Nah, ketika lampunya hijau kita jalan. Nah, itu namanya trigger. Lampu merah itu sudah menghipnosis kita. Kita dengar suara telepon. Suara telepon itu adalah hipnosis. Benar. Ya kan? Kita angkat. Bisa aja kita bisa angkat kan. Tapi ketika lampu telepon kita angkat. Panggilan istri kita, anak kita, itu adalah hipnosis. Benar. Pimpinan kita, itu adalah hipnosis. Jadi ketika kita meyakini informasi itu tanpa melakukan penolakan, maka itu terjadi namanya hipnosis. Jadi hipnosis itu ilmiah. Bukan sesuatu yang macam-macam masyarakat yang menganggap tepuk ya kan bisa
nggak inget ya kan? Nah, Iya. itu asli korban penipuan. Coba tanya sama korban penipuan yang katanya hilang duit 200 juta, 300 juta, ya kan? Saat mereka mengalami hal itu, oh saya sadar setelah saya di rumah, setelah orangnya udah pergi, ya kan? Coba tanya, ketika dia kasih uang tuh, dia sadar apa sih sadar? Jadi sebenarnya, Kok bisa nggak sih? iya, karena sudah tersugesti sama si pelaku kejahatan itu. Saya yakin pelaku kejahatan itu lebih dari 1 atau 2 orang. Oh gitu ngebangun. Iya, untuk meng-off-kan pikiran sadarnya. Jadi si korban ini masuk ke pikiran bawah sadar. Jadi ciri dari pikiran bawah sadar itu tidak bisa menolak sugesti. Gitu loh. Ciri dari pikiran bawah sadar itu tidak bisa menolak ketika orang sudah masuk ke pikiran bawah sadar, dia jadi sabda bagi raja. Apapun yang diperintahkan itu dijalankan. Sampai jual rumah aja berani. Oh ya, gitu. Pasti begitu. Itu sifat dari pikiran bawah cenderung tidak bisa menolak sugesti. Diperintah apapun dia. Bahaya berarti ya. Sebenarnya bahaya atau tidak bahaya itu salah satu penyalahgunaan ilmu hipnosis. Jadi hipnosis itu ilmu seperti ilmu lain gitu, sama seperti ilmu lain, netral sifatnya. Semua ilmu di dunia ini bersifat netral, termasuk hipnosis. Betul. Contohnya sederhana lah, apa misalnya pisau lah ya. Benar. Pisau kita gunakan untuk potong sayur, potong ayam kan bisa, iya kan? Hipnosis itu juga sama aja seperti itu. Digunakan untuk kebaikan, untuk terapi kan bagus, untuk motivasi ya kan. Tapi bisa buat nipu orang, ya bisa aja. Di tangan siapa ilmu itu kan gitu. Jadi sebenarnya seperti sama aja ilmu itu di dunia itu ilmu apapun bersifat netral. Iya, jadi alam bawah sadar itu saya Cenderung tidak bisa menolak sugesti. sedikit cerita nih Jos, gue kecelakaan pernah Mas Eko. Oke. Jadi udah dingin lah badan gitu. Tiba-tiba kayak ada suara anak saya tuh yang Oh muncul, gitu ya. manggil. Abi. Masuk kayak listrik tuh jalan semua. Oke. Gitu. Terus bangun gitu. Iya, Itu nah, jadi ketika kita kecelakaan, kita pingsan. Pingsan itu pikiran sadar kita off. shutdown Tapi ya. pikiran bawah sadar kita tetap aktif, gitu loh. Saat kita tidur, pikiran sadar kita off. Tapi pikiran bawah sadar kita tetap bekerja. Nah, gitu. Jadi ketika Berarti kita ada listrik ya badan kita ini ya? setiap tubuh manusia kan kalau secara fisika kan setiap benda itu adalah energi kan. Dan energi itu saling berhubungan. Itu kan fisika bilang begitu kan. Iya. Jadi ketika kita masuk bawah sadar, orang yang koma, orang yang pingsan, itu pikiran bawah sadarnya masih aktif. Jadi hati-hati kalau kita ketemu orang yang pingsan, ketemu sama orang yang koma, kan kita misalnya ada orang kecelakaan nih. Terus? Waduh, ngeri amat ya. Aduh, hati-hati. Sugesti apapun itu bisa diterima bawah sadar seseorang. Itu seperti spon ya, bisa menghisap apapun informasi. Itu sifat dari pikiran bawah sadar. Jadi hati-hati. Nah, dan ini terjadi dengan anak-anak. Anak 10 umur 10 tahun ke bawah itu dominan pikiran bawah sadar. Jadi salah satu sifat dari pikiran bawah sadar itu adalah dia kayak spon, bisa menarik semua informasi positif atau negatif. Oh gitu. Kalau negatif ya itu tersimpan di bawah sadar. Nah, gitu. Luar biasa ya. Baik kok, saya mau nanya. Siap. Kalau seandainya kita ke anak nih ya, Ya. kita ke anak nih, Oh. kan harus memberikan sesuatu hal yang terus positif gitu ya, Siap, supaya ya. bisa Betul. positif gitu kan. Contohnya, anak pinter, Nice, okay. pinter kamu, cantik, Iya. pinter, sehat, Nah. dan segala macam. Itu akan ada efek negatifnya nggak? Jadi Apakah nantinya jadi overconfidence kemudian gitu sebenarnya itu ada efek seperti itu? oh tidak ada. Tidak Jadi ada, gini, ya? jadi gini. Ketika manusia lahir, manusia itu pikiran bawah sadarnya ibarat kain putih lah ya. Itu kalau hard disk dia kosong. Jadi hard disk itu mau isi apa? Kanvas putih itu mau kita gambar apa? Kertas Itu putih ya? tergantung. Sudut kertas putih. Iyalah ya. Orang tuanya mau gambar apa di kertas putih itu? Di apa namanya di kanvas putih. Di gambar gunung bisa, di gambar hewan bisa, ya kan? Iya. Begitu juga dengan anak. Ketika anak lahir, dia nggak punya database apa-apa. Kalau saban hari kita kasih kalimat positif, kamu hebat, kamu pintar, dan itu akan terjadi. Dia meyakini seperti itu. Tapi sebaliknya, banyak orang tua yang salah kurang tepat memberikan sugesti kepada anak. Kamu nih jadi anak kok suka ngelawan. Ya, jadi anak kok cengeng. Iya. Jadi anak kok males. Jadi apa kamu? Ya kan? Sampai anaknya bingung kan ya kan? Kamu ini anak siapa? Ya kan? Bingung ya?
Ya, padahal anak siapa itu? Nah, jangan-jangan gue bukan anak mama gue. Iya. Mama gue dimarahin gue terus ya. Tapi mukanya mirip. Maksud kita anak tuh pintar, ya kan? Kamu tuh jadi anak yang nurut. Ini enggak ngomongin kembali kan? Jadi anak kok suka ngelawan. Ya anak suka ngelawan akhirnya kan. Jadi anak kok cengeng kamu nih. Jadi anak kok malas belajar. Nah gitu. Jadi artinya gini. Berikanlah sugesti, itu kata-kata yang positif dari kecil kepada anak. Pengaruhnya apa? Pengaruhnya pasti apa yang disampaikan. Kata-kata itu doa. Nah, itu istilahnya maksudnya ya. Ya berani nggak kita ngomongin anak itu nakal sebenarnya? Coba aja buktikan. Kayak apa anak? Saya nggak berani sih. Iya. Saya nggak mau spekulasi soal itu. Gitu. Nah gitu Pak jelas. Iya. Ya itu punya pengaruh luar biasa pikiran bos. Apa kabar dengan kata jangan? Yes, oke. Katanya kan di akhir-akhir ini Nutri Ilmu Parenting kan, jangan bilang kata jangan kan, alihkan ke yang lain. Itu gimana? Ya seperti. Jadi pikiran bawah sadar cenderung tidak mengenal kalimat tidak dan jangan. Jangan nakal, anak semakin karena pikiran bawah sadar tidak bisa membandingkan kalimatnya negasi. Kalimat yang ambigu, seperti jangan atau tidak. Coba aja tutup matanya. Bang Rio sama Bang Jos tutup matanya. Coba tutup matanya. Coba. Keduanya. Yuk. Ya, pemirsa juga boleh ikutin saya ya. Oke. Ya, ikutin saya. Oke, dengarkan suara saya. Fokus dengan suara saya. Abaikan suara yang lain. Lu tiba-tiba nanti saya jadi kucing lagi. Enggak, tenang aja. Takut juga nih Mas Eko. Enggak. Kita akan membuktikan bahwa pikiran manusia tidak bisa mengenal kalimat negasi. Oke, buat Mas Jo sama Bang Rio ya. Jangan dibayangkan gambar gajah berwarna merah jambu. Iya. Mana mikir dia mendadak langsung. Oke. Ya. Oke. Jangan bayangkan gajah berwarna merah jambu. Ya, saya minta tolong banget. Jangan dibayangkan gajah berwarna merah jambu. Buka matanya ya, coba. Yang muncul gambar apa? Gajah warna pink. Gambar pink ya kan? Ada yang gambar, kalau biasa di seminar saya itu gambar belalai kan. Kalau saya pemirsa mungkin ini. Kalau ada gambar apa yang ditulis di kolom komentar ya. Nah, itu. Belalai warna pink, saya jadi agak traveling nih. Belalai warna pink. Belalai gajah warna pink. Berurat lagi belalainya. Itu kebanyakan apa namanya ya, pemahaman yang salah ya, kalimat yang salah disampaikan orang tua kepada anak. Ya kan gitu. Oke, ya gitu kan? ya. Iya. Gitu. Saya masih sering sih kalau jangan. Saya langsung gambar kayak siluet kuping gajah, muka gajah. Apapun judulnya ada. Bona boy. Iya, Bona. Iya. Kalau zaman Bobo dulu ya. Iya. Bocah nakal. Nah, gitu. Gajah merah itu. Tahu. Ya, jadi artinya begitu. Jadi hati-hati ya kita berkomunikasi dengan anak. Jadi anak itu anak golden age terutama ya, umur 7-8 tahun ke bawah itu lebih dominan pikiran bawah sadarnya. Jadi gini, manusia itu punya dua pikiran kan, saya bilang tadi, pikiran sadar, pikiran bawah sadar, ya kan? Manusia menerima informasi lewat pikiran sadar, lihat, mendengar, merasakan, itu ditangkap oleh pikiran sadar, kemudian disimpan data itu ke pikiran bawah sadar. Nah, di antara bawah sadar dan pikiran sadar itu namanya ada filter pikiran, yang disebut namanya reticular active system. Ini yang memfilter informasi sebelum disimpan ke bawah sadar. Nah, filter ini itu terbentuk saat umur 3 tahun dan baru aktif 3 tahun ya. Jadi ketika belum 3 tahun itu nggak ada ras itu, filter pikiran manusia belum terbentuk. Jadi kalau di bawah itu udah masuk ke pikiran bawah sadar, langsung ke bawah sadar. Makanya umur anak 2 tahun lihat acara TV apa dia langsung bisa cepet tangkap ya. Nah, logika manusia, ras ini disebut kita namanya logika manusia. Itu baru kuat di usia sekitar 12-13 tahun. Ini logika manusia. Di bawah itu, rasanya masih lemah. Jadi hati-hati bicara dengan anak-anak. Apapun yang disampaikan itu jadi doa yang makbul. Nah, gitu. Ya, silakan aja. Bener. Jadi ceritanya gini, ini agak curhat dikit Mas Eko ya. Iya. Jadi anak saya kemarin pulang sekolah nangis. Karena dia mungkin kesulitan di satu pelajaran. Iya. Terus katanya gurunya bilangin dia ini gitu. Kalau ya udah tahu bego atau goblok jangan berisik gitu segala macam. Terus dia nanya pulang ke saya. Ya kan sambil nangis itu kan dia cerita. Ya saya peluk, saya bilangin mau dunia ini ngomongin apa ke kamu percaya. Kamu itu jenius, percayalah. Gitu. Jadi maksud saya kita dari keluarga itu bikin circle yang bagus kan, ternyata dari sekolahnya malahan ada guru yang atau oknum yang nggak menguasain itu kan gitu. Makanya saya selalu kadang bilang begini,
sekolah itu berhasil mendoktrin anak kita. Itu kabar baiknya ya. Kabar buruknya kadang membatasi kreativitas anak kita. Saya jujur nyaris tidak mensekolahkan anak saya. Bisa sampai segitu Nah, ya? iya, karena amit lah ya kan. Karena tadi ada oknum-oknum guru, ya kan, yang tanpa mereka sengaja, mereka nggak tahu dampak dari apa yang mereka lakukan. Ya, mereka nggak aware ya. Tidak Underestimate mendidik muridnya. sama mengajar dua hal yang sangat berbeda, ya kan? Itu yang kita khawatirkan dulu. Saya bilang sama istri saya, kenapa? Karena memang ada banyak guru ya hanya bisa mengajar, tapi tidak punya kemampuan untuk mendidik, ya kan? Ya makanya negara yang punya sistem pendidikan terbaik di dunia ternyata tingkat korupsinya itu rendah. Contoh Finlandia, itu sistem pendidikan terbaik di dunia, ya kan? Dan kalau kita mau belajar tentang sistem pendidikan, ya belajar kan Finlandia. Itu negara nomor 1 dari sistem pendidikan terbaik. Ya, bahagianya nomor 1 di dunia. Negara terbahagia di dunia nomor 1 di Finlandia, ya kan? Korupsi terendah juga ternyata ada hubungannya sistem pendidikan dengan tingkat korupsi. Jadi kalau kita mau merubah korupsi di Indonesia, maka menurut saya sih, pandangan saya, coba perbaiki sistem pendidikan. Itu dasarnya ya. Coba lihat sistem pendidikan di Indonesia peringkat berapa di dunia, ya kan? Kalau nggak salah di atas 50-an gitu, atas 60-an, ya kan? Iya. Nah, gitu. Ternyata dari ilmiahnya juga. Nah, jadi itu saja ya. Orang yang punya otoritas, pertama tadi repetisi, orang-orang yang punya otoritas. Kemudian yang bisa mensugesti seseorang itu adalah kejadian yang punya emosi tinggi. Contoh orang biasa berani naik motor ya kan, kemudian tiba-tiba kecelakaan. Intensitas emosi itu namanya. Tiba-tiba habis kecelakaan dia nggak berani lagi naik motor. Nah, karena trauma, ya kan? Nah, gitu. Kemudian yang bisa menembus bawah sadar itu identifikasi kelompok. Circle ya? Masyarakat umum mengatakan ini zaman sekarang zaman COVID ini yang lebih payah. Padahal saat itu masih banyak orang yang punya uang Iya. Jadi kalau kita mempercayai sesuatu, bahaya ya itu gitu ya? Iya, kalau kita menganggap benar, ya kan, itu namanya identifikasi kelompok. Itu bisa menembus bawah sadar. Yang kelima adalah hipnosis atau hipnoterapi. Ini cara menembus. Jadi hati-hati, terutama buat kita yang punya orang tua ya, karena orang tua itu dianggap punya otoritas bagus di hadapan. Itu yang bisa menembus. Jadi hati-hati berkata-kata, berkalimat kepada anak kita. Karena itu menjadi sugesti. Nah, bisa dipotong nanti nih. Jadi orang tua harus berhati-hati. Pemilihan circle itu juga berpengaruh tinggi ya. It's okay. Dan banyak riset ilmiahnya ya kan. Kalau tanya sih masa depan seseorang itu tergantung dua hal. Buku apa yang dia baca, siapa orang yang ada di sekitarnya. Nasib kita itu tergantung 6 orang di antara kita. Nah itulah masa depan kita. 6 orang? Iya, kan begitu. Kenapa nggak 7? Ini Kenapa 8? Gue nggak usah protes, pokoknya kan. Iya, kan ego kita itu tergantung cycle kita di 6 orang itu lah. Itulah masa depan kita. Ya kan? Kita mau jadi apa ya tergantung gitu. Itu udah termasuk orang tua 6 itu? Iya terserah lah siapa. Pokoknya cycle-nya. Kita lebih banyak bergaul dengan siapa. Itulah ring satunya. Nah, ring satunya kita lah di 6 orang. Itu riset ilmiahnya kan begitu. Oke, Mas Eko agak Siap. sedikit mundur nih. Oke, apa Jadi, lagi? Udah berapa lama nih menjalani aktivitas sebagai hipnoterapis? Oke, jadi gini. Saya itu pertama kali belajar hipnosis itu 2006. Itu fundamental ya, dasar. Karena saat itu saya masih jurnalis kan. Saya wartawan olahraga, punya fobia naik pesawat. Nah, itu awalnya. Oh, diri sendiri Ya, ya? buat diri sendiri awalnya sih. Terus kemudian saya praktek buat teman-teman, buat keluarga. Ternyata punya dampak yang positif. Nah, itu 2009 saya belajar 100 jam hipnoterapi. Nah, di Adiway Gunawan Institute gitu loh. Karena memang untuk jadi hipnoterapis itu harus minimal standarnya 100 jam. Jadi kalau di Amerika itu ada lembaga namanya yang ditunjuk pemerintah sana, di Amerika namanya ACHE, American Certified Hypnotherapist Exercise. Itu lembaga yang ditunjuk resmi pemerintah di sana. Itu punya pembelajaran 100 jam hipnoterapi. Untuk jadi hipnoterapis itu punya 100 jam belajar. Atau 3 SKS kalau sekolah kuliah. Nah di Indonesia itu ada satu lembaga, cuma satu-satunya di Indonesia, namanya Adiway Gunawan Institute. Itu yang dapat sertifikasi dari Aceh. Saya belajarnya di Adiway. Itu satu-satunya di Indonesia. Yang harus standar Amerika. Keren, tepuk tangan dulu biasa. Jadi saya jadi hipnoterapis itu dari tahun 2009. Oh. Sampai sekarang. Berarti udah sekitar 16 tahun. Oh, jadi iya. kalau belajar hipnosisnya dari 2006.
saya. Belajarnya udah 19 tahun. Nah, ya, gitu. Udah berapa banyak nih apa namanya Kalau korban ya? Klien, jadi gini, pasien di hipnoterapi itu namanya kita sebut namanya klien, ya. Nah, kalau pasien itu untuk medis, ya, gitu. Kalau di hipnoterapi kita sebutnya kliennya udah ribuan, bukan ratusan lagi. Oke. Udah ribuan klien saya, ya, yang terbantu kan dengan hipnoterapi. Karena ini sifatnya kejiwaan ya, jadi Ya. kalau disebut pasien kesannya kayak ODGJ ya? Jadi gini, sebenarnya kan riset ilmiahnya 99% manusia itu pasti punya gangguan mental. 99%. Iya, tergantung levelnya seperti apa. Itu riset ilmiahnya. Setiap manusia lah hampir dipastikan. Datanya Semua- mirip sama kayak tadi alam bawah sadar Iya, dan pasti kita punya gangguan mental atau kejiwaan. Ya kan? Setiap manusia pasti punya. Cuma levelnya, terus di sektor mana kan? Stadium berapa, stadium berapa. Gitu kan. Ada hal yang masih bisa normal lah gitu, masih dianggap wajar gitu. Tapi kan kalau yang berlebihan kan, nah ini yang butuh penanganan kejiwaan ya. Pernah nggak ODGJ di terapi gitu sampai dia? Pernah. Tapi gini, di hipnoterapi itu membutuhkan 4 sesi terapi. Apakah harus 4 kali? Nggak mesti. Kalau satu sekali sudah clear, maka tidak membutuhkan sesi berikutnya. Apakah 4 kali pasti clear? Nah, kita tidak boleh menjanjikan kesembuhan dengan klien. Karena kesembuhan otoritasnya tetap punya Tuhan. Iya. Yang kita lakukan adalah kontrak upaya. Mengupayakan bagaimana klien kita ini sembuh. Dia kembali sembuh seperti sedia kala. Kalau pertanyaan Mas Dio tadi, pernah nggak saya menangani orang udah di ya kan? Ya pernah. Jadi saya sebelum terapi itu, ya, dia skizofrenia. Dia sampai kelilingin kantor saya, ini saya itu. Oh ya biasa lah, nggak mungkin dia mengalami gangguan kejiwaan. Butuh 2 sesi Buka terapi. baju nggak? Nggak sampai segitu. Tapi dia skizofrenia ya, dia sudah mengalami Halusinasi yang luar biasa ya kan. Karena saya pernah ngobrol dengan ODGJ, Ya, sampai pernah, ya? pengen tahu, bukan hobi ngobrol ya. Yes, oke. Ada yang seperti itu saya ngobrol, lu kalau ya gitu interaksi gitu, rupanya mereka tuh kayak di syuting kamera gitu. Oh, gitu, ya, Terus ya. akhirnya sampai ke dampak yang paling tinggi itu mereka ngobrol sama diri sendiri. Yes, oke. Kata dia begitu. Yes, oke. Jadi memang sebenarnya manusia itu punya banyak diri secara ilmiah. Oh gitu, Iya, bener berarti ini ngomongin dia ini ya? Iya, gitu. Jadi manusia itu menurut beberapa ahlinya ya, salah satunya Deepak Chopra, itu manusia itu punya 25 diri. Jadi Eko, Jos, dia itu nggak sendiri. Ada Eko yang jadi seorang hipnoterapis, ada Eko yang suka apa ya, gitu. Jadi kan treatmentnya beda-beda ya. Kalau psikolog itu ya lebih banyak apa ya treatmentnya, tidak langsung nembus ke bawah sadar. Ya kan, dengan treatment ya mungkin sebenarnya mempengaruhi bawah sadar, tapi tidak. Kalau sepengetahuan saya tidak ada yang namanya teknik yang lebih dalam, yang namanya melakukan induksi, deepening, kemudian kita melakukan ego personal terapi, tidak seperti itu kalau di psikolog gitu. Nah, treatmentnya beda. Kalau di psikiater dia menggunakan obat-obatan. Setelah dianalisa sama dokter ya. Untuk penanganan kasus ini ya dengan obat. Kalau di hipnoterapi membawa klien itu masuk ke bawah sadar dulu. Sampai sederhana, misalnya dia takut kecoa misalnya. Kita cari tahu apa yang membuat dia takut kecoa ini. Oh iya. Ya kan? Sejak kapan dia memiliki ketakutan? Jadi hipnoterapi itu membawa seseorang pertama kali dia mengalami. Tujuannya apa? Untuk memaknai ulang kejadian itu. Sebenarnya itu dari proses hipnoterapi. Kalau dia saat itu mengalami trauma yang luar biasa, melihat kecoa, kita rubah persepsinya. Mungkin jelas sama dia begini, lu pernah jatuh nggak? Masih kecil, umur berapa tahun sampai nangis gitu? Umur 5 tahun, 7 atau 8 tahun? Mario? Saya sih pas naik sepeda gitu. Ya. Iya. Udah terlalu banyak yang dipikirin sekarang bagaimana. Dia kebanyakan angsuran, Mas. Apa angsuran? Iya. Dia trauma sama debt collector. Pokoknya kalau ada debt collector apa, geter ya. Gimana tuh mengatasi bisa hipnoterapi ya itu, Mas? Ya sebenarnya gini, semua peristiwa itu kan bersifat netral. Ya kan? Sikap kita positif atau negatif tergantung bagaimana kita memaknai peristiwa itu. Apapun peristiwa di dunia ini sebenarnya bersifat netral. Cara kita memaknai peristiwa itu akan mempengaruhi emosi. Contoh sederhana, kita diomongin orang, dikatain orang, kamu jelek, kamu itu orangnya apalah misalnya. Bisa kita marah setelah dikatain orang.
Pasti setiap orang kalau dikatain orang pasti Rio kamu, ya, kamu tuh, Mbak, ya makan loh ya. Gitu. Ya itu apapun itu ya. Jadi agak menyimpang. Itu kita kepancing berarti. Artinya kita memaknai peristiwa itu dengan negatif. Kalau kita maknai peristiwa itu dengan positif, maka reaksi kita, tindakan kita pasti positif. Kita dipukul orang, yang mukul nggak kenal, ya kan? Bang Rio, tiba-tiba Amit ya, saya sambil mukul saya nunjukin jari tengah, tanpa saya ngomong, ya kan? Makan lagi pasti kan? Kayak Kamehameha. Pasti semua orang pasti reaksi negatif lah ya, karena dia maknai dengan negatif. Oh gitu, respon kita ya. Padahal peristiwa itu netral, ya kan? Bisa nggak kita bahagia setelah dipukul dikasih tunjuk tengah? Bisa nggak kita ketawa-tawa? Bisa. Oh gitu. Kalau pilihan ya? Kita memilih dengan hal yang positif. It's okay, ya kan? Iya sih. Iya. Tapi langka sih Mas Eko. Ya justru itulah kita butuh kesadaran. Ya kan? Jadi paling nggak mungkin. Nah, ya kan? Orang ini gokil. Gitu kan? Ya kan? Kayak nggak kenal kan? Iya nggak kenal satu gitu kan? Udah yang waras ngalah aja deh. Iya, kan bisa kita maknai begitu kan? Tapi ya tadi pilihan ya. Pilihan. Jadi peristiwa apapun di dunia itu bersifatnya netral. Istri ngoceh, suami marah, waduh, apapun itu ya kan? Rumah tangga adem kayak gini mikir ya. Kita lihat status di medsos, itu semuanya netral. Lalu kita mau maknai apa dari kita mau terprovokasi atau enggak? Oke, orang berdebat nih kan. Kita mau ketawa-tawa misalnya kan, boleh aja silakan. Tapi pilihan itu memiliki konsekuensi, ya kan? Apakah punya pengaruh negatif atau positif terhadap emosinya diri kita, itu aja. Oke, Bang Eko. Siap. Katakanlah ada fobia. Saya nih umpamanya Okay. ada fobia tersendiri, khusus apa gitu. Nah, terus itu kan kemungkinan bisa diperbaiki dengan cara hipnoterapi. Ya, betul. Untuk hasilnya itu permanen atau sementara? Jadi kita menyebutnya permanen itu kan selamanya. Ya. Artinya gini loh, kita yang sebut namanya stabil, lebih tepatnya itu bukan permanen. Stabil itu artinya begini, ketika tidak ada pemicu baru, maka dia akan sembuh seumur hidup. Tapi ketika ada pemicu baru yang membuat dia trauma lagi, maka dia akan masuk akal. Gitu. Lebih masuk akal itu berarti daripada jawabannya langsung permanen dong gitu ya. Itu masalah itu. Ada garansi nggak Mas Eko? Oh ya pasti dong. Nggak ada garansi sebenarnya, karena kita nggak boleh menjadikan kesembuhan. Yang kita lakukan adalah kontrak upah. Tapi dari pengalaman, fobia ada level masalah yang sangat sederhana. Oh gitu. Oh iya, gitu. Saya ini mudah. Sama tikus takut, Mas. Gitu ya. Gara-gara waktu masih kecil ke kamar mandi kan gelap tuh. Ada tikus keinjak. Oh gitu kecil ya. Kan saya gemuk. Nah, keinjak mojrot. Mojrot. Jadi kita jijiknya sampai sekarang. Sampai sekarang pasti. Kalau ada tikus lewat tuh, iya. Nah, masalahnya ketika kita punya fobia dengan sesuatu, itu juga mempengaruhi aspek kehidupan kita yang lain. Gitu ya Mas. Jadi kayak butterfly effect ya. Butterfly effect. Berarti harus segera diatasi. Sebaiknya begitu memang ya kan. Ya karena memang hipnoterapi kan butuh 1-2 jam untuk proses terapinya. Oh, gitu ya? Nanti saya bantu. Ya. Kalau memang takut dengan apa? Dengan tikus. Ya. Karena nggak mungkin kalau kita melakukan hipnoterapi ya kan di kesempatan ini kan. Karena waktunya pasti lama. Sebetulnya korbannya udah ada tuh. Gitu ya. Udah siap. Gitu. Bang, ada pertanyaan siap. yang menggelitik di kepala saya ini. Oh, ketombean berarti cuy. Istri dihipnotis. Biar adem ayam Biar adem ayam. Ya. Itu bisa nggak itu dengan pakai pola-pola hipnosis ke pasangan gitu? It's okay. Sebenarnya gini loh. Iya kan? Kayak sudah jelaskan dari awal tadi. Setiap peristiwa bersifat netral. Dulu saya dengar istri saya ngoceh itu sebelum saya belajar hipnosis. Itu pusingnya luar biasa. Ya namanya mama lah ya kan, ibu-ibu. Iya. Banyak keruwetan gitu ya. Istri saya kerja, dia pagi-pagi harus berangkat kerja. Anak saya masih kecil, beda 1 tahun. Dua-duanya mau sekolah mandi, ya kan? Kebayang ya. Sementara saya kan pulangnya subuh, saya masih ngantuk kadang kan. Istri yang ngerjain, saya tahu dia nyindir saya kan. Wah, ngoceh gitu kan. Dulu saya pancing itu kan emosinya. Tapi setelah saya belajar pengembangan diri ya tentang hipnoterapi ya pikiran manusia, saya justru kangen kalau nggak dengar ngocehan istri saya. Gitu. Saya bilang saya anggap aja, wah sudah itu burung saya lagi ngoceh. Murah saya lagi ngoceh ya. Ini solusi gitu aja. Kita menghipnosis diri sendiri. Oh, ya gitu. Kan?
Karena peristiwa itu semuanya bersifat Masuk akal netral. lagi. Masuk akal Iya. lagi. Apapun peristiwa dunia itu bersifat Bukan istrinya yang dihipnosis, tapi kita hipnosis diri kita sendiri. Oh, itu adalah satu kecewaan yang indah. Ya. it's okay. Iya. Kita nggak mungkin bisa merubah orang lah. Orang lain. Laki. Mimpi deh. Mimpi mau berubah siapa ya kan? Kalau kita nggak bisa kita rubah cara pandang Iya, kita. iya, iya. Yang kita rubah itu cara pandangnya kita. Kalau kemarin Oh kita iya, ngeliat A kitanya. itu dengan rumusnya A, kita rubah jadi B. Hasilnya pasti berubah. Iya, iya, iya. Jadi kalau kita, jadi sebenarnya nggak ada yang namanya gagal di dunia ini. Iya, iya, iya. Jadi Yang setelah- ada cara yang kurang tepat. Nah itu aja. Setelah belajar akhirnya paham. Kalau boleh tahu Mas Eko nih, gimana caranya biar bisa belajar hipnoterapinya? Nah ya kebetulan dalam waktu dekat kami ada pelatihan Wah, cocok. workshop. Ini emang oke workshop kan? profesional Kata-kata hipnosis. kan? Oh, halo. Workshop profesional hipnosis ya. Jadi buat masyarakat yang mau nih ya. Oke. Masyarakat, Diinformasikan sejelas-jelasnya Bang Eko. Karena ya, ini itu minggu tanggal 13 Juli 2025 ya. 13 Juli nih. Ya 13 Juli 2025. Oh, sebulan sebentar lagi. lagi. Ya. Oh, Ya, kurang berarti lebih sebulan harus lagi. segera daftar ya Bisa teman-teman ke semua 2025. ya. Ya, kalau mau daftar ya di nomor telepon di bawah ini. Ayo Bang, silakan diinformasikan. Ada harga khusus buat 10 pendaftar pertama. Boleh. Karena kita nggak bisa terima banyak. Daftar lewat apa nih? Handphone, WA, WA atau telepon ya boleh ya. Di WA ya kan. TikTok Ya, atau atau apa? enggak di WA aja. Nanti Di WA. informasi lebih jelas di Boleh, situ, boleh, ya kan. boleh. Ya, Ya, di nanti nomor kita- ini Mas, di bawah ini nih. Di bawah ini ya, Ya, harus ya. di bawah ini nih. Ya, di bawah ini nih. Nggak boleh kurang, nggak boleh Ya, lebih di bawah iya, ini. iya. Boleh. Sip, Ya sip, ini sip. manfaatnya luar biasa deh. Belajar hipnosis itu sekarang gini, hipnosis itu adalah basic-basicnya pengetahuan pengembangan diri. Jadi inilah dasar ilmu. Orang udah belajar hipnosis akan mudah belajar ilmu apapun. Saya garansi kalau ini. Bisa gitu ya? It's okay, karena gini, kelebihan dari hipnosis adalah kita belajar yang namanya mekanisme kerja pikiran manusia. Nah, disitulah sebenarnya dasar pengetahuan apapun. Ketika manusia sudah memahami cara kerja pikiran, kita akan mudah mempelajari pengetahuan apapun. Karena basic itu di sini, dasar di sini. Kita memahami apa mekanisme kerja pikiran manusia, maka kita akan paham kenapa orang yang bisa trauma, kenapa orang yang bisa marah, kenapa, bagaimana kita menghindari biar anak itu menjadi anak yang pintar, nggak suka melawan, ya kan? Dan lain-lainnya. Bagaimana kita punya semangat kerja yang bagus, ya kan? Bagaimana afirmasi kita bisa tepat, ya kan? Bagaimana visualisasi kita bisa, doa kita bisa makbul. Nah, itulah di mekanisme kerja pikiran. Makanya itu sebenarnya luar biasa sekali kalau kita belajar hipnosis itu dasarnya ke sana. Nah, gitu. Jadi daftar. 13 Juli. Ayo saja. Masih ada sebulanan lagi waktu. Oke, kita sekarang ada ke sesi tanya Tanya netizen. Tapi sebelum ke situ Bang, saya Siap, Bang. mau menerusin yang soal parenting tadi sedikit. Siap. Kan jangan nggak boleh nih. Ya. Ya boleh Bro Yu lagi. Ya. Kan jangan nggak boleh nih. Nah, Baiknya diganti dengan apa? langsung saja. Misalnya jangan nakal. Jadi anak yang pintar. Oh. Jadi anak itu dengerin nasihat orang tua. Iya. Oke, biasa kita memberikan pertanyaan buat netizen. Kita ada grupnya, Mas. Itu mereka, Tulis ini mereka mengirimkan pertanyaan-pertanyaan di sini dan Mas Eko jawab. Bang. Jawab. Siap. Yang pertama, benar nggak polisi itu melakukan teknik hipnotis untuk melakukan BAP, pengakuan kepada calon tersangka? Kalau memang pakai teknik itu, apakah itu dibenarkan? Apakah polisi? Menggunakan teknik hipnosis dalam waktu mem-BAP tersangka. Dan apakah itu legal atau ilegal? Jadi polisi menggunakan hipnosis, menurut saya sih hipnosis seperti apa ya? Jadi kan sebenarnya begini, segala sesuatu itu mengandung hipnosis sebenarnya ya. Oh iya itu tadi yang Saya bilang tadi ya kan. Nah, iya. Setiap komunikasi itu punya mengandung hipnosis. Ya berarti kalau ditanya itu jawabannya iya pasti. Lah ya, apapun pertanyaan, apapun aktivitas itu. Contoh sederhana, saya pinjam HP-nya, Mas Rio. It's okay. Ini contoh ya. Ya kan, ini saya melakukan hipnosis pada Mas Rio. Dikasih kok. Dikasih kok. Iya kan? Apa Mas? Saya menggunakan kekuatan tertentu kan enggak. Tapi bahaya nggak sih kalau misalkan dia kena hipnosis, Terus bahayanya di mana? dia yang tadinya nggak bersalah ya udahlah gitu deh. It's okay. Jadi gini, sebenarnya begini. Menangkal kejahatan hipnosis sederhana. Cukup kita bilang nggak mau. Udah Pak, udah kan. Pikir bahwa salah kita langsung menguji. Oh gitu. Ya nggak ada perlu ritual tertentu dari misalnya kita keluar rumah ya. Kita bilang aja kita nggak mau dihipnosis. Udah pasti nggak mau.
untuk kepentingan kejahatan ya. Nah, gitu. Untuk kepentingan kejahatan, ya kan gitu. Jadi kalau pertanyaannya polisi apa menggunakan hipnosis, ya kan, untuk nanya tersangka, ya kan, bisa iya, bisa tidak jawabannya. Dari kacamata mana kita melihatnya dulu. Kalau standar dia yang gunakan memang pekerjaannya, ya itu ya hal yang normal memang. Oke, berarti jawabannya sudah ya? Ya. Oke. Berbahaya nggak belajar hipnotis? Manfaatnya apa buat kaum Gen Z? Oke. Justru saya jelaskan tadi. Saatnya sekarang kita belajar hipnosis. Sekarang ini dasar-dasarnya pengetahuan. Serius saya. Coba orang yang belajar hipnosis tentang mekanisme kerja pikiran bakal lebih mudah menjalankan hidup itu. Apalagi Gen Z ya kan? Ya kan? Gitu loh. Kan Gen Z itu banyak mageran nih Mas Eko. Oke, justru kan gitu. Kita kan sudah tahu di hipnosis itu kan kita belajar mekanisme kerja pikiran, terutama pikiran bawah sadar. Hidup manusia 99% dikendalikan oleh pikiran bawah sadar. Pintu tuh sedikit aja. Sebenarnya kan, tapi bagaimana kita punya program positif di pikiran bawah sadar yang menunjang kita bisa sukses. Ya kan? Nah itu dasarnya sebenarnya di situ. Banyak orang yang IQ-nya tinggi, cerdas ya kan, tapi ternyata pemalas, pembohong. Terus apa lagi? Ya kan? Punya kecanduan. Ya, judi online, ya kan? Itu bisa diobatin nggak sih? Jelas, itu bisa. Perilaku. Judi online bisa diobatin. Daftar judi online. Yang merasa jadi korban judi online daftar. Dan sudah banyak klien saya sembuh dari judi online. Sembuh. Nah, iya. Dan sudah sering judi online. Sudah sering saya posting kan testimoni mereka di medsos biasanya. Oh gitu ya. Wah ini solusi banget sih. It's okay. Makanya saya bilang ini dasarnya pengetahuan. Hipnosis karena kita belajar tentang mekanisme kerja pikiran manusia itu kelebihan kita belajar. Gak ada alasan lo nggak bisa ninggalin judi online. Oke, betul itu. Ada alasannya. Yuk coba belajar. It's okay. Oke, cara mudah berhenti judi online. Saya tips sedikit. Tips sedikit aja. Oke, bocor sedikit aja nih. Potong Mas, potong. Oke. Satu, niatnya 100%, nggak boleh dikurang dari itu. 99% nggak boleh. Apalagi cuma 50%, 70%, gue coba deh. Yang gue udah capek main judi, ya kan? Lu niatnya berhenti 100% apa 99%? Kalau saya buat sekarang gini, 1 sampai 10, berapa niatnya kamu mau sembuh? Itu dulu. Saya 9, Pak, udah punya kuat niat, nggak bisa. Belum kuat berarti ya. Nah, ada niat lu sembuh. Iya kan? 1% ngerubah 99. Ya. Jadi terapi itu hanya membantu, menguatkan dia berubah. Ketika orang sudah 100% benar berubah, sebenarnya secara otomatis dia udah berubah. Udah sembuh. Jadi hipnoterapi itu hanya menguatkan untuk perubahan. Dia datang ke hipnoterapis niatnya cuma 9. Iya kan? Atau apalagi 8. Wah sudah lah. Ya kan? Ya nggak ada yang bisa merubah orang itu kecuali dirinya sendiri. Tuhan pun nggak ikut campur, percaya omongan saya. Dan ada ayatnya kalau kita dikutip, Allah tidak akan merubah nasib satu orang apabila kamu udah mau berubah. Dan dia harus merubah circle juga berarti ya. Ya, itu. Jadi kalau udah niatnya di 100%, dan saya punya klien, pasti saya arahkan itu. Kamu niat sembuhnya. Jadi cuma itu ada tipsnya. It's okay, itu pertama. Kemudian kita cari traumanya. Kenapa orang awal dia main judi? Motivasinya pasti macam-macam. Ada yang ingin kaya mendadak, ya kan? Merubah nasib, ya kan? Karena kecapean susah, ya kan? Merubah nasib di online. Nah, itulah fungsi dari hipnoterapi. Kita mengatasi luka batinnya. Iringi dengan niat yang tulus, pasti sembuh dia sembuh. Oke. Itu kedua. Bukan orang biasa. Benar. Ada yang ketiga? Udah 2 Cuma 2 aja. Enggak tadi ada nego. 100%, ya kan? Temuin hipnoterapis yang mumpuni. Nah, ya udah itu aja. Tapi yang recommended hipnoterapis ada berapa orang sih di Lampung? Kalau yang satu lembaga dengan saya cuma 1 orang ya, jadi tidak 2. Ya, 1 hipnoterapis itu banyak. Bukan berarti yang lain itu buruk ya, tidak ya. Saya tidak mengatakan yang lain itu buruk. Tapi yang satu lembaga dengan saya itu hanya Dokter Katarina. Ada beliau adalah seorang dokter di Jalan Kartini. Itu satu lembaga. Saya tahu lulusan 2009, beliau 2016.
Oh, berarti senior. Ya, begitu lah ya. Lebih Banyak, tapi yang punya standar Amerika, sertifikasinya di Lampung itu baru saya sama dokter Katarina. Kembali ke Tante Neni. Ke Tante Neni. Tanya netizen. Tiba-tiba ada Tante Neni, Iya. otaknya luar biasa orang ini. Sama nggak hipnoterapi dengan paranormal yang memanggil roh di dalam tubuh untuk komunikasi hadir? Hadir. Macan ya. Bisa kayak. Jadi kan itu sebenarnya kalau dalam hipnoterapi itu tidak mengenal kesurupan. Oh, beda. Tidak mengenal ya apa namanya. Memang manfaat hipnosis itu ada 5 ya. Secara umum pertama adalah untuk hipnoterapi yang saya lakukan. State hypnosis untuk hiburan. Ada lagi forensik hipnosis untuk mengorek keterangan. Nah, polisi tadi. Ya, oke. Nah, kalau yang forensik hipnosis itu kalau secara hukum itu tidak bisa jadi pengakuan tersangka dengan hipnosis itu tidak bisa dijadikan barang Dasar bukti. hukum. Oh, nggak bisa Tidak bukti ya? Tidak bisa. Oh, padahal itu hanya kan? untuk pengakuan, untuk menguatkan, untuk menambah menguatkan polisi ya, gitu. Tapi tidak bisa menjadi barang bukti forensik hipnosis itu, ya kan? Dan itu pun dilakukan secara profesional, dilakukan oleh hipnoterapis yang profesional, dihadapkan dengan orang yang dengan pengacara, ya kan? Kalau orang punya pengacaranya gitu. Kemudian bersifat profesional intinya di sana, tetapi tetap tidak bisa dijadikan barang bukti pengakuan si tersangka itu, kayak begitu, gitu. Hanya untuk menguatkan polisi. Kemudian manfaat hipnosis itu ada yang namanya untuk anestesi, untuk membiuskan. Di beberapa rumah sakit di dunia operasi itu tidak menggunakan lagi bius, tapi dengan hipnoterapi, dengan hipnosis. Bisa ya? Bisa. Coba lihat set di Google ya, atau di YouTube itu banyak sekali. Jadi pembedahan tuh tanpa bius. Tanpa bius, ya. Dan dia sadar, gitu loh. Nah, yang 45 adalah untuk supranatural ya, hipnosis itu. Yang ini tadi tuh. Ya, gitu loh. Jadi kan ini sebenarnya ya kalau di hipnoterapi kita tidak mengenal orang yang kesurupan begitu kan ya. Nah, gitu loh. Tapi pikiran bawah sadar ini sangat cerdas sekali. Kemampuan bawah sadar manusia itu sangat cerdas ya kan. Ya kalau kita bicaranya ya untuk ke sana nanti masyarakat punya penilaian yang aneh ya kan, yang lain tentang. Padahal itu semuanya ilmiah, bisa dikaji dengan ilmiah ya. Jadi kalau orang yang kesurupan di dalam dunia pikiran itu sebenarnya dia mengalami aberration, luapan emosi. Orang itu pasti punya emosi yang belum terselesaikan. Oh gitu. Nah, dia mungkin mental block kemarahan, ya mental block yang sebutnya kan. Dia punya kemarahan, kekesalan, kesedihan yang belum merilis. Ketika ke-trigger dia muncul ya namanya kesurupan. Nah, itu fenomena. Serem itu. Saya pernah ngeliat itu tangga. Oh, dan itu alami ya. Itu bisa gitu. Dia ya. Kuat tenaganya. Oh, biasanya gitu ya. Ya karena bawah sadar itu. Gitu. Padahal mama. Itu dan itu biasanya itu makanya kalau orang kesurupan kalau sekolah-sekolahan pasti menular, ya kan? Oh iya ya. Kayak fenomena kesurupan itu pasti menular ya kan? Upacara nih tiba-tiba. Gitu ya. Itu sebenarnya fenomena alamiah aja. Ketika kita ngelihat orang kesurupan, wah ya kan dia di bawah sadar panik kan? Oh gitu. Bawah sadar. Dan yang ada di database bawah sadar anak-anak yang lain, bahwa ini kesurupan itu adalah diganggu jin, diganggu setan, ya kan? Ya kan? Udah akhirnya dia merasa nih ketakutan sendiri ya kan? Akhirnya dia juga mengalami itu aberration namanya. Makanya kalau ada orang kesurupan nih, dia tips lagi lah. Diamanin satu orang. Disingkirin dulu ya? Singkirin, jangan kalau bisa jangan lihat. Boleh nggak jangan. Lempar kali langsung. Ya itu sebenarnya mungkin dia kalau sedang capek ya, sedang stres berlebihan. Biasanya perempuan loh Mas Eko. Yes. Kalau zaman kita sekolah ya? Ya, karena kan perempuan lebih sensitif ya, perasaannya ya kan. Itu yang menyebabkan begitu. Padahal itu fenomena yang disebut namanya aberration atau luapan emosi. Nah, gitu. Biasanya orang yang ada kesurupan misalnya lemas, tapi kan tidak diedukasi ulang bawah sadarnya, cuman begitu aja. Traumanya nggak diedukasi ulang, makanya kemungkinan dia akan mengalami. Pantas yang kesurupan, iku maning ya. Ya iya, makanya sebenarnya diberesin dulu bawah sadarnya. Itu lagi pasti. Karena nggak selesai tadi itu. Ya, emosinya belum terselesaikan. Tante Neni udah pulang belum? Oh, tadi WA dari Tante Neni udah beres. Udah beres. Oke. Jadi itu fenomena alami ya namanya. Anomali. Iya, begitu. Tunggu. Baik kok, boleh nggak sih kalau saya minta tolong mendemonstrasikan sedikit aja. Praktek hipnosis ya?
praktek hipnosis itu. It's okay. Kebetulan kita sudah ada kunci percobaannya. It's okay ya. Oke. Kita persilakan untuk Iya. ini Bapak Budi. Silakan. Sini. Oke, Mas Budi. Walaupun bentuknya bukan kelinci, Ya, sedikit kayak kadal ya. Jadi gini, Iya. untuk melakukan hipnosis itu sebenarnya ada 5. Ya, pertama itu adalah itu sebut namanya prainduksi. Induksi, kemudian kita melakukan deepening, kemudian namanya kita memberikan sugesti, deepening, kemudian kita melakukan termination, membangunkan. Dan saya akan mendemokan 5 hal ini, ya kan? Oke. Jadi harus dipahami pemirsa, di hipnosis itu sadar, bukan tidak sadar. Ya kan masyarakat awam pun awalnya di hipnosis sadar, ya kan? Padahal sadar sepenuhnya. Ya, memang fenomena orang mengalami hipnosis setiap orang individu itu beda-beda. Ada yang mengalami seolah-olah sudah tidak sadar, ya kan? Dia mengalami namanya deep sleep, ya, mengalami kedalaman hipnosis itu kan ada levelnya. Ada orang yang sangat dalam sekali mengalami kondisi hipnosis. Nah, kita nggak tahu, kita sugestibilitasnya Mas Budi, ya kan? Mas Budi dengerin aja, ikutin aja. Nah, oke, pemirsa, saya akan mendemokan bagaimana teknik melakukan hipnosis, ya. Kita simak. Relax, oke. Mas Budi, relax aja, tutup matanya. Tarik napas yang panjang, hembuskan dari mulut, tarik napas yang panjang itu, hembuskan sekali, tarik lagi napas yang panjang itu, hembuskan, tarik napas itu lebih dalam, oke, relax tengah, oke, relax santai, ikutin aja, jangan dilambat. Oke, saya melakukan ini baru melakukan induksi, ya, itu yang pertama, ya. Setelah tadi yang pertama awal saya melakukan induksi, ini namanya induksi. Kemudian yang langkah yang ketiga saya lakukan namanya deepening. Deepening itu membawa seseorang atau klien itu masuk kondisi hipnosis lebih dalam. Dia pikiran bawah sadarnya lebih terbuka, sehingga sugestinya itu lebih efektif, lebih panjang. Ya. Oke, Mas Budi, saya akan hitung mundur 10 sampai dengan 1, setiap hitungan mundur masuk ke pikiran bawah sadarnya lebih dalam. 10 semakin relax semakin nyaman, 9 bagus sekali semakin relax semakin nyaman, 8 semakin relax semakin nyaman, 7 semakin relax semakin nyaman, bagus sekali, 6 semakin relax semakin nyaman, 5 4, 3, 2, 1, jaga keseimbangannya. Oke Mas Budi, oke, ini sudah ada pening. Oke, ciri orang sudah masuk kondisi hipnosis bisa kita angkat tangan. Nah, oke, tangannya sudah lepas. Oke, lemas saja. Oke, seperti ini sudah mulai badannya. Ini sudah termasuk sudah kondisi hipnosis dalam. Oke Mas Budi, itu dalam hati 5 sampai 1 setiap kita mulut rasakan pikirannya semakin relax semakin nyaman. 5, 4 semakin relax semakin nyaman, 3, 2, 1 tidur kita. Oke, relax tenang, nyaman mendengarkan sugesti. Saya memberikan sugesti positif kepada Mas Budi. Ya, Mas Budi mulai saat ini ya, kehidupan Mas Budi semakin semakin baik. Mas Budi percaya diri, menjadi pribadi yang percaya diri, rezekinya semakin semakin berlimpah. Mas Budi bisa mencapai semua impiannya dengan cepat dan mudah. Apapun cita-citanya itu, Mas Budi bisa meraih dengan cepat dan mudah, dengan cara yang menyenangkan, karena memang demikian kenyataan ini Mas Budi. Mas Budi menjadi pribadi yang luar biasa, karismatik, rezekinya berlimpah. Oke, percaya diri, hidupnya sukses, bisa mencapai apapun impian Mas Budi dengan cepat dan mudah dan menyenangkan. Karena Mas Budi memang demikian orangnya. Kalau Mas Budi mengerti, anggukan kepalanya. Di dalam hitungan kelima, nah ini saya membangunkan. Setelah memberikan sugesti, kita bangunkan itu klien itu. Di dalam hitungan kelima, buka matanya dalam kondisi kesehatan. 1, rasakan tubuh Mas Budi semakin sehat segar. 2, semakin sehat segar. 3, semakin sehat segar. 4, siap-siap buka matanya. Sebarkan kesegaran itu ke seluruh tubuh. 5, buka matanya sehat dan segar. Oke, tangan dulu buat Mas Budi. Bukan orang biasa. Kenapa jadi levelnya? Iya. Oh, persis tuh. Tapi bener Mas Eko, kok ngantuk saya ikutan. It's okay. Ya sebenarnya Mencerna berarti. Gue ikut ya, juga tadi. jadi sebenarnya kan yang menghipnosis itu adalah diri kita sendiri, bukan saya. Seorang, ada mediator yang menghipnosis itu adalah. Kok saya kena juga kayak Okay. loh Mas. Nah, ya mengikuti karena Mas Ria tadi ikut mencerna juga mencerna, ya. mengizinkan untuk melakukan gitu ya. proses itu. Pasti. Kita mau Dan masuk bersedia. deh ya. Pasti gitu. Itu yang menghipnosis. Relax loh Jos. Rasanya di dada Gitu ya, ini. segi ya. Apalagi ketika dengan cara yang menyenangkan. Langsung gitu. Langsung gitu ya. Luar Oke, biasa. Bang Budi terima kasih ya. Terima kasih Mas Budi ya. Ingat ya, ini tanpa rekayasa loh. Iya, iya, iya. Sukses ya Mas Budi ya. Amin. Terima kasih. Lain kali kalau masuk kamera, caranya jangan dilepas. Ini kru kita. Nah, coba ya. Ya. Oke, baik kok. Masih ada yang menggelitik nih. Mungkin pertanyaan terakhir dari saya ya. Iya. Soal gendam. Nah, hipnosis Hipnosis tuh, yang dikenal masyarakat ya, masyarakat Indonesia.
apakah semudah itu dengan menepuk pundak di pasar? Kan ada kejadian begitu ya, terus tiba-tiba dilucuti perhiasannya gitu kan. Apakah benar semudah itu? Itu yang pertama. Yang kedua, tips untuk menghindari supaya tidak terjadi seperti itu bagaimana? Oke. Fenomena itu saya pastikan tidak ada. Saya pastikan tidak ada. Kalau gendam itu adalah fenomena hipnosis. Karena si korban melakukan perintah yang dilakukan oleh si pelaku kan. Iya. Tapi apakah semudah itu? Kalau perilaku itu memang bisa, maka semua orang jadi belajar gendam, ya kan? Iya. Kriminal semua jadinya. Yang pasti gubernur BI saya gendam duluan. Ya kan, suruh transfer itu ke rekening saya. Ya kan, nasabah Bayangkaya. Ya kan, atau pimpinan cabang bank di Lampung ini. Kita gendam semua mereka. Pasti kayak raya gitu. Masalahnya nggak semudah itu. Gitu. Kalaupun ada, ya udah saya berhenti jadi seorang hipnosis jadi gendam aja kan. Jadi itu yang pertama. Jadi kalau yang di pasar-pasar itu seperti apa korbannya kan? Itu fenomena hipnosis sebenarnya. Karena memang si pelaku berusaha mengalihkan pikiran sadarnya si korban, dan biasanya pelakunya lebih dari 2 orang. Jadi linglung. Lebih satu orang ya. Salah satu mengalihkan pikiran sadarnya, yang satu beroperasi bagaimana. Dan saya yakin mereka belum tentu belajar hipnosis. Belum tentu pelaku itu bisa hipnosis secara teori ya, gitu. Tapi perilaku mereka itu adalah tindakan hipnosis. Makanya banyak ruginya ketika ada terjadi itu si korban bilang, oh saya dihipnosis, dihipnotis sama duit saya hilang, ya kan? Memang itu fenomena, tapi si pelaku belum tentu melakukan teori hipnosis yang benar, bahkan bukan seorang hipnotis, belum pernah belajar hipnosis. Itu murni penipuan. Nah, bagaimana cara menangkalnya? Gampang sekali. Kita cukup meniatkan diri keluar rumah untuk tidak bisa dihipnosis untuk kepentingan kejahatan. Karena dengan begitu pikiran bawah sadar kita langsung mengunci untuk memprotek untuk tidak terjadi, karena kita juga nggak mungkin nggak bisa dihipnosis. Kenapa? Saat kita mengalami gangguan kecemasan, emosi terutama pikiran, kita butuh hipnoterapi. Jadi kalau kita mengunci nggak bisa dihipnosis, nanti kita rugi juga kalau kita punya masalah emosi yang butuh terapi. Jadi sederhana itu, gitu. Nggak perlu pusing. Gitu. Iya. Nah, jadi nggak perlu takut. Bukan orang biasa. Approve ya. Bukan orang biasa. Yes. Baik, Eko, terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama, Bang. Semoga nanti ada acara apa tadi? Workshop profesional hipnosis. Profesional hipnosis yang berjalan sukses. Amin. Tanpa ada halangan yang berarti. Amin. Ya kan? Hidup juga semakin sukses, sehat-sehat terus. Amin. Ya. Terima kasih banyak. Sama-sama Bang Jo. Sukses. Ya, buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir ini, terima kasih ya sudah meluangkan waktunya. Like, comment, subscribe. Ya, di-share. Ini informasi penting ini. Oke, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's okay. Dingin sampai tadi. Kayaknya kena hipnosis juga saya.